Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu membahas hubungan sosial budaya dengan STM dan solusinya. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Fitriani telah memberikan kesempatan pada kelompok kami. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Zaki Pulungan dengan NIM 2511211039 dan rekan saya. Saya Kaila Shalom dengan NIM 2511213009. Saya Syifanisa Azara dengan NIM 2511212043. Saya Syaiful Aziz dengan NIM 2511212017. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Siva. Pada Siva dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyakit tidak menular, yaitu penyakit jantung koroner. Yang dimana penyakit jantung koroner itu terjadi ketika pembuluh darah yang mensuplai darah ke jantung itu menjepit dan aliran darah ke jantung menjadi berkurang. Yang dimana penyebab utama itu adalah suatu proses aterosclerosis. Selanjutnya itu ada pengaruh sosial budayanya. Jadi penyakit jantung koroner tadi itu pengaruh sosial budaya yang biasanya dilakukan oleh pengidapnya. Yang pertama adalah pola makan dan kebiasaan konsumsi. Yang dimana pengidap penyakit ini biasanya mengonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh. Kedua itu kepercayaan terhadap pengobatan tradisional. Contohnya itu dalam suku Batak. Ia masih menggunakan daun sirih, bawang batak atau lekio, andaliman, serta rebus-rebusan akar sebagai obat untuk jantung koroner ini. Dan yang ketiga itu adalah stres sosial dan ekonomi. Yang dimana contohnya itu adanya tekanan hidup, pekerjaan maupun masalah ekonomi. Selanjutnya, solusi atau program yang dapat kita tawarkan untuk mengurangi penyakit jantung koroner. Yang pertama itu ada program Posvindu atau pos pembinaan terpadu terkait penyakit tidak menular. Yang kedua itu ada promosi dan edukasi kesehatan, di mana kita dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang mudah. Dan yang ketiga itu ada komunitas gaya hidup sehat. Nah, untuk penyakit kedua itu adalah penyakit stroke. Di mana stroke adalah kondisi medis darurat yang terjadi ketika aliran darah ke otak terputus atau berkurang, yang menyebabkan sel-sel otak itu mati karena kekurangan oksigen dan nutrisi. Pengaruh sosial budaya yang biasa dilakukan oleh pengidap penyakit stroke ini, yang pertama adanya norma dan kebiasaan budaya makan serta aktivitas fisik, dan yang kedua itu kepercayaan dan pengetahuan budaya terhadap penyakit stroke, dan yang ketiga itu adalah status sosial ekonomi dan akses layanan kesehatan. Solusi dan program yang dapat kita tawarkan yaitu pertama, mendeteksi dini dan screening faktor risiko, yang dimana Kemenkes menyatakan bahwa 50% kasus stroke dapat dicegah melalui pengendalian faktor risiko. Yang kedua itu adalah akses layanan kesehatan primer dan sistem rujukan. Dan yang ketiga adalah kebijakan multisektoral dan lingkungan yang mendukung. Contohnya itu WHO menyebut bahwa social, chemical, and physical environment adalah driver perilaku yang berisiko. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siva. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Yang pengertiannya penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah penyakit paru-paru jangka panjang yang menyebabkan penyempitan saluran napas sehingga membatasi aliran udara pernapasan. Pengaruh sosial budaya yang pertama, kebiasaannya merokok. Kedua, sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah. Yang ketiga, norma keluarga dan dukungan sosial. Solusi atau program yang pertama yaitu edukasi dan promosi kesehatan. Yang kedua, pemberdayaan keluarga dan komunitas. Yang ketiga, screening dini dan pemantauan. Next, untuk selanjutnya yaitu penyakit diabetes. Yang dimana pengertiannya diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi,
karena tubuh tidak bisa memproduksi insulin yang cukup atau tidak menggunakan insulin secara efektif. Program sosial budaya yang pertama yaitu pola makan tradisional dan kebiasaan konsumsi. Yang kedua, pengaruh ekonomi dan pendidikan. Yang ketiga, aktivitas fisik rendah karena gaya hidup. Next. Solusi atau program. Yang pertama yaitu program edukasi berbasis budaya. Yang kedua adalah program Posbindu PTN. Yang ketiga adalah manajemen diabetes berbasis komunitas. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saiful. Pada Saiful dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis adalah kondisi penurunan fungsi ginjal secara bertahap selama 3 bulan atau lebih, sehingga ginjal tidak dapat menyaring limbah dan cairan berlebih dari tubuh dengan baik. Pengaruh sosial budayanya yang pertama, pola makan tinggi garam, pengobatan. Baik, saya ulangi. Yang pertama, yaitu penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis adalah kondisi penurunan fungsi ginjal secara bertahap selama 3 bulan atau lebih, sehingga ginjal tidak dapat menyaring limbah dan cairan berlebih dari tubuh dengan baik. Lalu pengaruh sosial budayanya yang pertama, pola makan yang tinggi garam, lalu pengobatan obat tradisional atau herbal tanpa dosis yang jelas, lalu yang ketiga, faktor sosial ekonomi dan pendidikan. Lalu ada solusi pada programnya yang pertama, edukasi gaya hidup terkait makanan tinggi garam, lalu penguatan Posbindu PTM untuk deteksi dini, lalu yang ketiga pembatasan dan pengawasan produk herbal atau obat bebas. Lalu selanjutnya yaitu kanker payudara. Kanker payudara adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel abnormal di payudara tumbuh tidak terkendali dan membentuk tumor ganas. Lalu untuk pengaruh sosial budaya, yang pertama persepsi kecantikan dan budaya malu. Yang kedua kebiasaan hidup tidak sehat dan ketiga yaitu kepercayaan tradisional. Lalu untuk solusi dan programnya, yang pertama itu program dari Sadari. Lalu yang kedua kampanye anti stigma. Lalu yang ketiga pelatihan kader kesehatan perempuan. Lalu yang terakhir adalah konsultasi gratis. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saiful. Terima kasih kepada Saiful. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Shalom. Pada Shalom dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu ternyata kanker serviks. Kanker serviks adalah pertumbuhan sel ganas yang tidak terkendali di leher rahim, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim ke vagina. Pengaruh sosial budayanya yang pertama ada pernikahan usia dini, yang kedua adanya kurang pendidikan kesehatan reproduksi karena topik seksual ini dianggap tabu. Solusi atau programnya yang pertama ada program vaksinasi HPV, yang kedua screening IFA atau PAP smear, yang ketiga door to door oleh kader. Selanjutnya yaitu ada kanker paru. Kanker paru adalah penyakit keganasan yang terjadi ketika sel di dalam paru tumbuh tidak terkendali, sehingga membentuk tumor dan mengganggu fungsi organ pernapasan. Pengaruh sosial budayanya yaitu budaya merokok yang kuat, lingkungan kerja, penggunaan kayu bakar. Solusi atau programnya yaitu kawasan tanpa rokok, kampanye berhenti merokok, konseling berhenti merokok di puskesmas. Kemudian selanjutnya ada cedera kesleo. Kesleo adalah cedera pada ligamen, jaringan ikat penghubung tulang yang mengalami peregangan berlebihan atau robekan akibat gerakan mendadak atau tidak normal pada sendi. Pengaruh sosial budayanya yang pertama ada budaya aktif tanpa perlindungan, kurangnya pengetahuan tentang pemanasan, penggunaan obat tradisional. Solusinya yaitu kampanye edukasi pentingnya pemanasan sebelum aktivitas fisik, pelatihan penggunaan alas kaki yang aman, penyuluhan tentang pertolongan pertama, integrasi olahraga yang aman dalam kurikulum sekolah dan komunitas. Selanjutnya yaitu ada cedera patah tulang. Cedera ini itu mengakibatkan retaknya tulang yang diakibatkan benturan atau tekanan yang melebihi kekuatan tulang. Pengaruhnya yaitu budaya berisiko tinggi, norma kesabaran dan penanganan tradisional, kurangnya akses fasilitas kesehatan. Solusinya yaitu edukasi tentang risiko patah tulang, program pelatihan pertolongan pertama bagi masyarakat dan pekerja berisiko. Yang terakhir yaitu ada cedera memar, di mana cedera ini berada di jaringan di bawah kulit yang menyebabkan pembuluh darah kecil pecah. Pengaruh sosialnya yaitu kebiasaan fisik kasar, penggunaan obat atau ramuan tradisional, kurangnya kesadaran, dan solusinya yaitu edukasi masyarakat serta pelatihan pertolongan pertama. Terima kasih kepada Shalom. Mungkin hanya itu yang dapat
kelompok kami sampaikan. Kurang atau salah kata yang kami sampaikan, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.